Berbeda. Joel duduk di sudut ruangan seperti anak hilang sambil menekuk wajahnya menatap yang lainnya asik sendiri tanpa mempedulikan dirinya. Joel memasang wajah kesal. Habisnya dia dihukum karena memeluk pacarnya sendiri dengan dalih kalau Dianra ngidam pengen lihat Joel duduk di sudut ruangan berakting seperti seorang pria tersakiti. Ada-ada aja. Ci, mau sampai kapan aku di sini? Woi, mana lapar lagi? Wah, Dianra ngidamnya yang lain aja kenapa? Masa iya kakak duduk di sini kayak anak buangan? Gerutu Joel yang hanya bisa pasrah. Dianra yang sedang menyuapi Ara menatap tajam ke arah Joel dan seketika itu Joel bungkam tapi tidak marah karena dia tahu Dianra seperti apa. Lagi pulanya dengan melihat apa yang mereka lakukan saat ini sudah membuat hati Joel dan yang lainnya senang karena Ara sangat memperhatikan kesehatan Dianra meski dia sedang hamil. Si Edward kecil duduk di atas pangkuan Ara sambil disuapi oleh Outnell. Joey dan David tampak mulai sibuk dengan urusan perusahaan, begitupun dengan Pasco yang sedang memantau pembangunan baru-barunya. Biar aku makan sendiri aja Dian, ucap Ara yang merasa tak enak melihat keadaan Dianra tapi harus menyuapi dan mengurusnya juga. Enggak boleh, ucap Dianra dan Edward bersama-sama yang malah membuat Ara terbelalak. Mereka berdua sangat kompak. Haha, Dianra dan Edward tertawa bersama karena bisa-bisanya mereka berdua serentak. Udah, terima aja Ara kalau kau ingin telingamu sehat, jantungmu sehat dan pikiranmu sehat sebelum nanti mendengar tangisan ibu gorila ini. Bisa habis diamuk kita semua, bisik Outnell. Dianra menekuk wajahnya sambil menatap Outnell. Cak dasar dokter gadungan, matanya udah rabun ya. Gak bisa bedain mana orang mana gorila, dasar dokter somplak. Ketus Dianra. Hah? Kalian lucu sekali. Apa kalian setiap hari seperti ini? Celutuk Ara sambil tertawa. Mendengar Ara tertawa lepas membuat mereka semua menatap gadis itu. Benar-benar sebuah perubahan besar. Bahkan Joel sampai terbelalak mendengar Ara tertawa sepuas itu. Sepertinya apa yang dikatakan Outnell tidak akan terjadi untuk kasus Ara. Kenapa kalian diam? Ucap gadis itu sambil menatap mereka semua yang terbelalak menatap dirinya. Karena yang lain diam sambil menatap dirinya, Ara jadi salah tingkah bahkan wajahnya sampai merah merona. Kau imut sekali? Haha. Dianra tertawa sambil memeluk Ara. Yang lain juga ikut tertawa bersama mereka. Sungguh hati Ara benar-benar mulai pulih karena dukungan dari orang-orang baik yang baru dia kenal di muka bumi ini. Ternyata orang baik itu ada ya. Mereka menerimaku apa adanya. Mereka membuatku merasa disayangi seandainya sejak dulu aku merasa seperti ini. Gak usah disesali Ra, sekarang kamu udah punya keluarga baru. Mereka benar-benar baik. Kamu harus sembuh demi mereka. Batin Ara sambil menatap mereka semua di dalam ruangan itu. Sementara itu di rumah keluarga Joy, Pak Putra tampak berpikir keras untuk menyelamatkan nama putrinya yang hamil tanpa tahu siapa ayah dari bayi yang dikandungnya. Pak Putra tampak berjalan ke sana kemari, meski dia sudah mengetahui kalau Amel hamil di luar nikah, dia masih tidak tega untuk menghukum putri kesayangannya itu. Pak, bisa duduk tidak? Mama capek sendiri lihat papa putar-putar kayak orang gila. Ketus Cindy yang sedang membersihkan rumah. Cak, diamlah. Aku sedang mencari cara untuk menyelamatkan nama Amel. Aku tak bisa biarkan putriku seperti itu dan menanggung semuanya sendirian, sementara Joy bahagia di sana. Ucap Pak Putra dengan nada sarkas. Brak. Mendengar itu Cindy marah dan mencapakan sapu yang ada di tangannya. Lagi-lagi Pak Putra menjelekkan Joy padahal Joy tidak melakukan apapun yang salah terhadap kedua orang tuanya. Malah, dia kurang kasih sayang selama ini. Papa, pakai otak dong Pak, pekik Cindy dengan nada marah. Dia benar-benar sudah tak tahan dengan sikap suaminya yang keras kepala itu. Pak Putra menatap tajam ke arah Cindy karena berani membentaknya. Mama berani sama papa, ha? Berani sekali kamu membentakku, Cindy? Teriak Pak Putra dengan wajah kesal dan marah. Cindy mengepal kedua tangannya, dia tidak menyukai suaminya yang sekarang benar-benar berbeda dengan saat mereka bertemu dulu. Papa keterlaluan, mama kecewa sama papa. Amel begitu karena salah papa, Amel begitu karena terlalu dimanjakan. Pekik Cindy dia menangis menatap suaminya. Kecewa berat Cindy menghadapi perangai suaminya itu. Pak Putra mendekati Cindy dengan geram. Dan Pak, satu tamparan keras mendarat di pipi Cindy sontak membuat Cindy dan Pak Putra sama-sama terkejut dengan apa yang baru saja Pak Putra sendiri lakukan.
Air mata kekecewaan lolos begitu saja dari mata Cindy. Ini pertama kalinya Putra memukul istrinya karena adu mulut. Keributan rumah tangga yang berujung sakit hati bagi Cindy. Aku pergi. Cindy menangis, dia tak lagi menatap suaminya, dia diam untuk seterusnya. Tak kuat hatinya menghadapi perangai suaminya yang semakin lama semakin buruk. Hatinya hancur berkeping-keping akibat perlakuan Pak Putra. Sayang, maaf. Pak Putra sendiri kaget dengan dirinya, bagaimana bisa dia memukul istrinya yang jelas-jelas begitu sabar menghadapi kelakuannya selama ini. Cindy tak lagi mendengar, dia diam membisu masuk ke dalam kamarnya dan mengemasi barang-barangnya. Kecewa, sungguh dia kecewa. Dia mengemas pakaiannya dan barang-barang penting lainnya. Hatinya terlanjur sakit, dia keluar membawa barang-barangnya dengan diam. Ditatapnya kamar putrinya Amel yang sedang istirahat. Papamu harus belajar sesuatu, nak, ucapnya pelan. Cindy berjalan dengan tegas. Dia menatap suaminya yang masih mematung di ruang depan dengan menatap kedua tangannya. Dibukanya cincin pernikahan yang tersemat di jarinya selama hampir 25 tahun. Dengan tegas, dia berjalan menghampiri suaminya, kemudian meletakkan cincin itu di tangan suaminya tanpa berkata apapun, tanpa melanjutkan kata-katanya. Sayang, cincinmu jangan buka, sayang, maafkan aku hilaf, ucap Pak Putra menahan tangan Cindy. Maaf, tapi kita bukan siapa-siapa lagi. Aku akan membawa anakku seminggu lagi, kau siapkan saja surat perceraian. Aku akan mencari tempat untuk kami, ucap Cindy dengan tegas. Hancur sudah hati Pak Putra saat mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Cindy pergi tanpa mau mendengarkan Pak Putra. Dia ingin melihat sejauh mana Pak Putra bertindak. Pak Putra benar-benar pusing saat ini. Cindy marah dan tak mau mendengarkan dirinya. Sialan, ini semua karena anak sialan itu. Pekik Pak Putra yang malah menyalahkan Joy lagi atas apa yang terjadi di atas dirinya. Aku harus menghajar anak sialan tak tahu diri itu. Beraninya dia menikah dengan orang yang seharusnya menikah dengan Amel. Pekik Pak Putra. Ya Amel yang harus menikah dengan anaknya Justin. Aku akan meminta mereka menikahkan Amel pada pria itu. Awas kau Joy. Aku akan membuat hidupmu menderita karena kau berani bahagia di atas penderitaan kakakmu, ucap Pak Putra. Kau masih belum berubah, Putra. Lihat apa yang akan kulakukan jika kau sampai menyentuhnya, putriku. Batin Cindy yang masih berdiri di balik dinding rumah. Aku harus menghubungi Justin. Aku harus menemui Joy. Dia harus berpisah dari Pasco, ucapnya lagi.